An Amiril Mukminin Abi Hafsin Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innama al-amalu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu illallah wa rasuluhi fa hijratuhu illa Allahi wa rasuluhi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibbuha au imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilahi. Yang artinya dari Amirul Mukminin Abi Umar bin Al-Khattab radhiyallahu, dia berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya setiap perbuatan tergantung niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan dibalas berdasarkan apa yang dia niatkan. Siapa yang hijrahnya karena ingin mendapatkan keridhaan Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada keridhaan Allah dan Rasulnya. Hijrahnya karena menginginkan kehidupan yang layak di dunia, atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya akan bernilai sebagaimana yang dia niatkan. Penjelasannya yaitu 1. Niat sebagai penentu nilai perbuatan. Nah, di sini menjelaskan bahwa setiap perbuatan yang dilakukan seorang tergantung pada niat yang ada di balik perbuatan tersebut. 2. Hijrah sebagai contoh. Nah, di sini mengambil contoh hijrah pindah dari Makkah ke Madinah yang dilakukan oleh umat Islam pada zaman Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, intisari. Hadis ini menekankan bahwa niat adalah kunci dalam menentukan nilai setiap tindakan. Selanjutnya, hadis yang kedua. An Abi Abdirrahman Abdillah ibn Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul bunyal islamu ala khams syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalah wa ita'uz zakah wa haji al-bait. Yang artinya dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab Rasulullah dia berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Islam dibangun di atas 5 perkara: bersaksi bahwa tiada ilah selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad utusan Allah, menegakkan sholat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan puasa Ramadan. Penjelasannya, hadis tersebut yaitu bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad utusan Allah, syahadat. Ini adalah inti dari ajaran Islam. 2 kalimat syahadat ini menyatakan keimanan seorang muslim bahwa hanya ada satu Tuhan, yaitu Allah, dan bahwa Muhammad adalah Nabi terakhir yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan wahyunya. Syahadat ini merupakan deklarasi iman yang harus diyakini dan diucapkan oleh setiap muslim. Menegakkan sholat. Sholat adalah ibadah wajib yang dilakukan 5 kali sehari: subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Sholat merupakan bentuk komunikasi langsung seorang hamba dengan Allah dan simbol ketaatan serta penghambaan kepadanya. Menunaikan zakat. Zakat adalah kewajiban
bagi muslim yang mampu untuk menyisihkan sebagian hartanya dan memberikannya kepada yang berhak, seperti fakir miskin, anak yatim, dan lain-lain. Zakat merupakan salah satu cara untuk membersihkan harta dan juga mempererat hubungan sosial antar sesama muslim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib sibtu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa raihantihi radhiyallahu anhu maqala hafiztuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dakma yurbuka ila ma la yurbuka rawahu at-Tirmizi wa qala hadisun hasan sahih, yang artinya dari Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kesayangannya radhiyallahu anhu, dia berkata, saya menghafal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sabdanya, tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik atau diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia menghormati tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Nah, dari hadis ini kita dapat memetik 3 poin. Yang pertama adalah berkata baik atau diam. Hadis ini mengajarkan kita untuk menjaga ucapan kita. Sebagai seorang muslim yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah kita selalu berkata baik atau memilih untuk diam ketika tidak ada yang baik untuk dikatakan. Ini untuk menghindari adanya kemungkinan kita menyakiti hati orang lain saat kita mengucapkan suatu ucapan, atau juga mungkin bisa menimbulkan fitnah. Kemudian yang kedua, menghormati tetangga. Hadis ini menekankan pentingnya hubungan yang baik dengan tetangga. Menghormati dan memperlakukan tetangga dengan baik adalah tanda keimanan seseorang. Ini termasuk juga misal membantu tetangga yang membutuhkan bantuan, menjaga privasi mereka, kemudian juga menjaga ketenangan mereka, tidak mengusik ketenangan tetangga. Kemudian yang ketiga adalah menghormati tamu. Hadis ini mengajarkan kita untuk menghormati atau memuliakan tamu kita. Atau juga bisa disebut adab memuliakan tamu. Seperti menyambut tamu dengan baik, memberikan pelayanan yang baik, suguhan yang baik, kemudian membuat mereka merasa nyaman ketika bertamu. Nah, ini menunjukkan keramahan dan kebaikan hati kita sebagai seorang muslim, sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Jadi hadis ini mengajarkan nilai-nilai moral dan etika yang tinggi dalam kehidupan sehari-hari, yang mencerminkan keimanan seseorang kepada Allah dan hari akhir. Kemudian selanjutnya di sini saya akan membacakan hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara tanda baiknya keislaman seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak berguna baginya. Nah, hadis ini mengajarkan pada kita bagaimana untuk fokus kepada hal-hal yang memberikan manfaat, hal-hal yang berguna untuk kita. Kemudian meninggalkan hal-hal yang tidak berguna atau tidak memiliki nilai. Nah, ini mencakup berbagai aspek dalam kehidupan kita, seperti ucapan, tindakan, dan pikiran. An Abi Dorin Jundub
ibn Junnada wa Abi Abdurrahman Mu'adda ibn Jabal radhiyallahu anhuma an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha hayyatukun wa atbi'il al-sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliq innasa bikhulqin hasan, yang artinya dari Abu Zar Jundub bin Junnada dan Abu Abdurrahman dan Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhuma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada, iringilah keburukan dengan kebaikan yang dapat menghapusnya, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. An Abi Mas'ud Uqbah bin Amril Ansari al-Badri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna mimma adraka sumin kalamin nubuwatil ula iza lam tastai fasna masyi'ta, rawahu Abu Khari. Artinya yaitu dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amril Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya ungkapan yang telah dikenal orang-orang dari ucapan nabi-nabi terdahulu adalah, jika engkau tidak malu, perbuatlah apa yang engkau suka. Pesan dari hadis ini adalah yang pertama, rasa malu selalu terpuji dan dipandang baik, selalu diperintahkan oleh setiap nabi dan tidak pernah dihapuskan dari syariat para nabi sejak dahulu. Pada sabda beliau, berbuatlah sesukamu, mengandung dua pengertian, yaitu pertama berarti ancaman dan peringatan keras, bukan merupakan perintah. Sebagaimana sabda beliau, yaitu lakukan sesuka kamu, yang juga berarti ancaman, sebab pada mereka yang telah diajarkan apa yang harus ditinggalkan. Demikian juga sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menjual khamar, maka hendaklah dia memotong-motong daging babi. Tidak berarti bahwa beliau membenarkan melakukan hal semacam itu. Pengertian kedua adalah hendaklah melakukan apa saja yang kamu tidak malu melakukannya. Seperti halnya sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, malu itu sebagian dari iman. Maksud malu di sini adalah malu yang dapat menjauhkan diri dari perbuatan keji dan mendorongnya pada perbuatan kebaikan. Demikian juga, bila malu dapat mendorong seseorang meninggalkan perbuatan keji, kemudian melakukan perbuatan-perbuatan baik, maka malu semacam ini sederajat dengan iman, karena kesamaan pengaruhnya pada seseorang. Contohnya yaitu dari Syekh Abu Utsami rahimahullah memberikan contoh. Dalam majelis ilmu, jika seseorang di antara kalian berada di syaf paling pertama atau paling depan, lalu dia menjulurkan kaki, maka dia dinilai tidak memiliki rasa malu, karena dia tidak menjaga al-muru'ah atau kewibawaannya. Jika dia duduk di antara teman-temannya, kemudian dia menjulurkan kaki, maka ini tidaklah meniadakan al-muru'ahnya. Namun, lebih baik jika dia meminta izinnya, seperti, apakah boleh saya menjulurkan kaki? Yang berbunyi yaitu An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati fa bilisanihi fa in lam yastati fa biqalbihi wa dzalika al-aqul iman, rawahu Muslim. Yang artinya itu dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, siapa yang melihat kemungkaran maka rubahlah dengan tangannya, jika tidak mampu maka rubahlah dengan lisannya, jika tidak mampu maka tolaklah dengan hatinya, dan hal tersebut adalah selemah-lemahnya iman. Riwayat Muslim. Dari hadis tersebut, kita perlu mempelajari dan mengambil manfaat dari hadis tersebut. Yang pertama yaitu mencegah dengan tangan, artinya orang yang memiliki kekuasaan tinggi seharusnya dapat menegakkan keadilan di negeri ini. Yang kedua yaitu mengubah kemungkaran dengan lisan, dapat
dipahami bahwa seseorang yang pandai bicara dengan ilmunya hendaknya saling memberikan nasihat dengan perkataannya yang baik. Yang terakhir, yang ketiga yaitu jika tidak mampu dengan keduanya, maka mengingkari perbuatannya dengan hati. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis ke-9, Bismillahirrahmanirrahim. Ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Innallaha tajawaza li an ammati al khata'u wan nas ya nuwamas takrihu alaih. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala memaafkan umatku karena aku disebabkan beberapa hal, yaitu kesalahan, lupa, dan segala sesuatu yang dipaksa. Hadis hasan diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Baihaqi dan lainnya. Hadis ini menjelaskan bahwa Allah memberikan keringanan dan rahmat kepada umat Nabi Muhammad dalam 3 hal, yaitu yang pertama adalah kesalahan. Jika seseorang melakukan sesuatu yang salah tanpa sengaja, maka dia tidak berdosa. Yang kedua yaitu lupa. Jika seseorang lupa melakukan kewajiban atau melanggar larangan, maka Allah memaafkannya. Yang ketiga yaitu paksaan. Jika seseorang dipaksa melakukan sesuatu di luar kehendaknya, maka tidak ada dosa atasnya. Hadis ini menunjukkan betapa besar kasih sayang Allah kepada umat Islam dengan tidak membebani mereka. Hadis ke-10, Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Muhammadin Abdillah bin Amr bin Asi radhiyallahu anhuma qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawa hutabaan lima jitu bih, yang artinya dari Abu Muhammad Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa. Hadis hasan sahih dan kami riwayatkan dari kitab Al-Hujjah dengan sanad yang sahih. Makna dari hadis tersebut adalah bahwa keimanan seorang muslim belum sempurna hingga ia menundukkan hawa nafsunya untuk mengikuti ajaran yang dibawa oleh Rasulullah. Ini menunjukkan pentingnya menjadikan petunjuk Nabi Muhammad sebagai pedoman utama dalam kehidupan, mengalahkan keinginan pribadi yang bertentangan dengan syariat.